Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat SAR, selamat malam. Kami berlima dari CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan beserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 26 Kelompok 1 tahun 2025. Di sini kami akan berdiskusi tentang isu-isu yang ada di lingkungan kerja terkait dengan manajemen ASN ataupun smart ASN pada agenda ketiga. Perkenalkan saya sendiri atas nama Muhammad Saifullah Rasyid Hasimi, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Jabatan Peranata SDM, Aparatur Terampil. Mungkin selanjutnya Mas Laude Fatur Rahman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahman, Unit Kerja Penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mamuju, Jabatan Square. Oke, terima kasih Mas. Lanjut dari Mas Abduh. Eh, Terima kasih Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Yanis, asal kantor pencarian dan pertolongan kelas B Mamuju, jabatan peranata dan pencarian peranata pencarian dan pertolongan pemula. Oke, terima kasih Mas. Lanjut dari Mas Halim. Terima kasih, Mas. Perkenalkan, saya Ali Maruf, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mamuju, Jabatan Renata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Oke, terima kasih Mas. Lanjut dari Mas Azrullah. Baik, terima kasih Mas. Perkenalkan nama saya Muhammad Asrullah Jelani, asal kantor dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mamuju. Eh, untuk jabatan sekarang Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, atau yang bisa kita kenal dengan Oke, PESCO. oke. Terima kasih Mas. Terima kasih untuk semuanya atas perkenalannya. Baik, malam ini kita akan berdiskusi nih tentang isu-isu yang ada di lingkungan kerja kita, baik di Palu maupun di Mamuju. Isu ini berkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN ataupun smart ASN. Mungkin dimulai dari saya sendiri, karena sesuai jabatan saya yang di Pranata SDM, isu-isu yang saya temui saat ini itu belum tersedianya data kepegawaian seluruh pegawai di Palu berbasis software atau online nih. Latar belakangnya dalam upaya peningkatan kerja dan profesionalisme ASN, pengelolaan data pegawai yang akurat dan cepat dan mudah diakses menjadi kebutuhan yang mendesak. Saat ini di lingkungan Basarnas sebagian besar data pegawai masih disimpan dengan hard copy. Biasanya yang diarsip-arsip itu sesuai nama. Jadi harusnya harus terintegrasi dengan software sih, karena semakin pesatnya perkembangan zaman dan teknologi. Isu utama yang dihadapi yaitu belum adanya sistem data kepegawaian berbasis software online ini. Sehingga pengelolaan informasi kepegawaian ini masih dilakukan secara manual. Itu yang menyita waktu, pencarian juga lama, waktunya butuh lama lah untuk mencarinya. Analisis yang saya bisa ambil, belum adanya sistem informasi kepegawaian internal yang integrasi di seluruh unit kerja kantor Palu. Lalu keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi. Lalu yang ketiga, sumber daya manusia mengelola data kepegawaian tersebut. Selanjutnya, alternatif dari saya mungkin perlunya digitalisasi bertahap data kepegawaian. Mungkin dari scan scan dulu, lalu diupload
di Google Drive format PDF mungkin. Yang saya akan buat itu mungkin pembangunan dan penerapan sistem informasi kepegawaian khususnya Palu terlebih dahulu. Lalu pelatihan dan peningkatan SDM agar melek intelektual atau melek teknologi, penyusunan SOP digitalisasinya, dan keamanan data pegawai. Mungkin ya optimalisasi dukungan anggaran dan infrastruktur IT. Itu saja yang bisa saya paparkan. Mungkin selanjutnya dari Mas Laude Fatur Rahman, mungkin ada isu. Baik, masih Mas untuk isu yang saya akan bawa yaitu kurangnya disiplin waktu, kesiapsiagaan personil pegawai saat apel pagi dan kegiatan sehari-harian. Itu untuk judul isu saya, dan latar isu kenapa saya mengambil isu ini sebagai, kan kita sebagai garda terdepan dalam prosesar personil rescuer. Ya. Seperti rescuer itu ditentukan tentu memiliki kedisiplinan tinggi dan dikesiapsiagaan setiap hari. Namun berdasarkan pengamatan saja masih terdapat beberapa personil yang datang tidak tepat waktu atau belum siap secara fisik. Nah, dampak isunya itu menurunkan citra kedisiplinan ASN di lingkungan Basarnas. Dan yang kedua, terhambatnya kecepatan respon atau saat panggilan darurat. Dan yang ketiga, berkurangnya semangat kerja tim dalam keteladanan di antara personil. Nah, untuk alternatif solusinya yaitu menetapkan opsi menyusun jadwal pembinaan disiplin dan etika SN secara berkala. Dan yang ketiga itu menerapkan sistem reward dan punishment bagi personil berdasarkan tingkat kedisiplinannya. Nah, mungkin itu seperti itu untuk saya, Mas Rudi. Terima kasih. Oh, oke, oke. Terima kasih Mas Fatuk atas isu yang telah disampaikan. Selanjutnya dari Mas Abdul, mungkin. Terima kasih atas kesempatannya Mas Rashid. Mungkin eh, isu yang saya akan paparkan terkait dengan resiko etika penggunaan data ASN dan publik terkait algoritma evaluasi kinerja yang bisa bias atau tidak transparan dapat menimbulkan dampak negatif pada ASN dan publik. Kenapa saya ambil isu ini, Mas? Isu ini relevan dengan agenda 3 Laskar CPNS Basarnas, yaitu meningkatkan kemampuan ASN dalam mengelola data dan informasi. Data dan fakta kondisi sebenarnya, menurut laporan dari BKN, terdapat beberapa kasus kebocoran data ASN yang dapat membahayakan keamanan dan privasi ASN. Algoritma evaluasi kinerja yang tidak transparan dapat menimbulkan bias dan diskriminasi terhadap ASN. Selanjutnya, penggunaan data ASN yang tidak etis dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Jika itu terus terjadi, Mas, dampak yang ditimbulkan juga akan sangat besar. Jika tidak segera diatasi, isu ini dapat menimbulkan kerusakan reputasi lembaga pemerintah. Yang kedua itu hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Dan yang selanjutnya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap ASN. Dan yang terakhir mungkin gangguan keamanan dan privasi ASN. Nah, jika itu semua terjadi, Mas, pihak-pihak yang terdampak juga mungkin tidak sedikit.
contoh ASN yang datanya digunakan dan lembaga pemerintah yang menggunakan data ASN atau publik yang menggunakan layanan pemerintah. Terkait dengan mata pelatihan agenda 3, isu ini terkait dengan mata pelatihan agenda 3 Latsar CPNS Basarnas, yaitu meningkatkan kemampuan ASN dalam mengelola data dan informasi. Dengan memahami isu ini, ASN dapat lebih berhati-hati dalam mengelola data dan informasi, serta kita mungkin dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan data. Analisis yang saya dapat, Mas, kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang etika penggunaan data. Yang kedua itu algoritma evaluasi kinerja yang tidak transparan dan dapat menimbulkan bias atau ketidaktransparan informasi. Untuk metodenya, kurangnya prosedur dan kebijakan yang jelas tentang penggunaan data, serta tekanan politik dan kepentingan yang dapat mempengaruhi penggunaan data. Dan yang terakhir mungkin kurangnya pengukuran dan evaluasi yang efektif tentang penggunaan data. Dari isu di atas mungkin solusi yang dapat saya berikan. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan ASN tentang etika penggunaan data melalui pelatihan dan sosialisasi. Yang kedua, mengembangkan algoritma evaluasi kinerja yang transparan dan adil dengan melibatkan berbagai pihak termasuk ASN dan ahli teknologi. Yang ketiga, menerapkan prosedur dan kebijakan yang jelas tentang penggunaan data, termasuk kebijakan keamanan data dan privasi. Yang keempat, ada perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan data melalui pelaporan dan evaluasi yang efektif. Dan yang terakhir mungkin kita dapat mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan data. Dengan demikian, rekan-rekan sekalian, kita dapat mengatasi isu risiko etika penggunaan data ASN dan publik, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mungkin itu saja paparan dari isu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, oke. Sama-sama, Mas. Terima kasih. Mantap sekali ini isunya juga. Nah, mungkin selanjutnya dari Mas Halim bisa dipaparkan. Ya, terima kasih Mas. Isu yang saya dapat itu tentang tidak cerdasnya virtual perbedaan bagi rescuer. Dan seperti yang kita tahu, eh, latihan renang itu sangat penting dalam pembinaan kemampuan fisik dan teknis bagi rescuer, terutama tugas di bidang dasar air. Tujuan latihan ini yaitu bisa meningkatkan kemampuan daya tahan dan teknik berenang, dan juga bisa menyiapkan kesiapsiagaan dalam operasi penyelamatan di air. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ini bisa terjadi. Salah satunya itu faktor internal organisasi, itu kurangnya pengawasan dan koordinator latihan, tidak adanya evaluasi rutin terkait pelaksanaan jadwal. Jadwal latihan tidak disosialisasikan dengan baik. Dampak yang ditemukan yaitu penurunan kemampuan fisik dan teknik air rescuer, menurunnya kecemasan dan kepercayaan diri saat menghadapi dasar air, dan juga tidak efektifan kegiatan rutin. Nah, jadwal jalan sesuai kerja. Upaya menurut saya upaya penyelesaiannya itu tiga. Pertama, jangka pendek, evaluasi segera penyebab ketidakterlaksanaan jadwal bersama tim pelatih dan benar terkait. Yang kedua itu jangka menengah,
tingkatkan peran dan dan yang ketiga ada jangka panjang, bangun atau kerjasama bangun atau kerjasama tetap dengan fasilitas renang agar pelatihan terjamin keberlanjutannya. Jadi isu tidak terlaksana kedua itu disebabkan oleh kombinasi faktor material, personal dan sarana. Dampaknya cukup signifikan terhadap persiapan dan penanganan kerja. Mungkin itu saja, Mas. Oke, terima kasih Mas Salim atas pemaparannya. Mungkin yang terakhir dulu dari Mas Azrul sebelum kita menanggapi semuanya. Mari Mas Azrul. Baik Mas, untuk isu yang saya dapat yaitu kurangnya disiplin waktu dan kesiapan personil rescuer saat apel pagi dan kegiatan siaga harian. Mengapa? Sebagai garda terdepan dalam operasi SAR, personil rescuer dituntut memiliki kedisiplinan Eh, tinggi dan tegang setiap saat. Namun, berdasarkan pengamatan di lingkungan kerja saya, masih terdapat beberapa personil yang datang secara tidak tepat waktu dan belum siap secara fisik dan perlengkapan saat apel pagi maupun panggilan siaga. Hal ini berdampak pada keterlambatan koordinasi awal dan menurunnya izin ketertiban rekan siaga di lapangan. tunggu izin Oh, Asrul. Mungkin Ya, tidak terlalu beda jauh mungkin kita punya isu karena isu saya juga hampir sama seperti itu. oh, Jadi itu Mas oke, Rosid. oke, oke. Ya. Oke, berarti langsung menanggapi aja ya. Gimana? ah, terserah sih. Oh iya. Oke, Mungkin ada betul. pendapat lain dari Asrul ya. Silahkan. Kalau Sejauh ini kalau di antara pemaparan yang saya dengar, iya, lebih bagus isu topiknya yang diambil oleh rekan kerja kita, Saudara Fatur Laude. Gimana oh menurut jadi teman-teman yang lainnya? kalau menurut saya sih saya kalau saya ambilnya sih Mas Rosid karena saya dengar tadi untuk pemaparannya itu sudah sangat jelas seperti itu. Untuk teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang punya saran? Saya juga mungkin kita bisa ambil isu dari Mas Rosid. Kenapa? Karena mungkin eh, bukan cuman di kantornya Mas Rosid saja yang masih kurang untuk pengolahan datanya. Eh, Mungkin soft file sangat penting juga karena memudahkan untuk mencari informasi jika dibutuhkan. Mungkin itu saja. Kenapa? Hmm, Bagaimana Mas? Apa kita ambil semua aja Mas? eh, bisa jadi sih. Eh, tapi saya mau menanggapi yang lain dulu. Mungkin ya smart ASN juga, manajemen ASN juga itu perlu juga. Lalu ada tadi ada jadwal renang itu memang harus sih. Rescue itu kan harus dituntut serba bisa kan juga. Lalu sama juga yang disiplin. Memang disiplin waktu apel pagi sama siaga ini memang harus ditingkatkan. Mungkin nggak hanya di Mamuju, mungkin itu juga di Palu ini disiplin itu juga. Ya, kalau semuanya setuju yang isu Smart ASN, ya itu aja mungkin bisa diambil data software. Karena apa? Karena mungkin baik di Palu Bagaimana maupun di Mamuju itu, ya, untuk rekan Halim? Saya setuju untuk mengambil isu dari Mas Rosid.
Oke. Eh, Ya, Jadi sekiranya keputusannya iya. kita mungkin ambil, suara terbanyak. kita angkat isu Mas Rosid aja ya. Ya, Oke Mas. Eh, iya. Itu kan mungkin nggak hanya di Palu, mungkin di Mamuju juga seperti yang disampaikan Mas Abdul, mungkin juga perlu dia upgrade juga sih. Soalnya dari zaman yang serba modern ini, yang serba online ini, nggak mungkin juga dengan berbanyak file-file hard copy yang dicari dengan manual. iya Mas. Betul Mas. Sangat membantu Oke, juga, kalau yang sangat membantu juga ini Mas. Mungkin data-data yang lama sudah tidak ya, kelihatan, mungkin dari situ bisa terbantu untuk memudahkan akses. iya. Terus yang saya apa itu? Saya identifikasi juga kalau contoh dari kalian berempat ini kan bereskur semua. Kalau sudah ada jadwal samapta, renang, ada operasi SAR ini sudah tidak bisa apa itu fokusnya sudah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Kalau sudah Iya Mas. fisiknya lelah habis operasi itu kalau ada kenaikan mungkin kenaikan pangkat atau mau ukom, uji periodik, naik jenjang jabatan itu katanya sih nggak sempat mikir-mikir lagi. Ya betul Mas. Berarti cukup untuk itu aja Mas. Oke, Kita angkat oke, tinggal kamu. Ya, aman oke. Mas. Terima kasih semuanya, Mas Fatur, Mas Abdul, Mas Azrul, Mas Halim. Semoga semuanya sehat-sehat selalu demi nama instansi Basarnas. Semoga menjadi insan ASN yang mempunyai jiwa manajemen dan semangat ASN yang lebih baik dan perlu ditingkatkan lagi. Amin. Amin. Oke, mungkin itu saja hasil dari diskusi kita berlima. Semoga tidak hanya isu saya yang akan diangkat, tapi semuanya isu itu baik menjadi apa itu? Menjadi kemajuan bersama. Mungkin khusus di tak hanya di Palu dan Mamuju, tapi semuanya secara nasional. Siap. Terima kasih. Akhir kata, apabila ada kurang lebihnya, saya dan semuanya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.